Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan membaca kitab Tafsir Al-Wajiz tulisan Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, hari kedua Ramadan. Hari ini kita akan memulai surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua, berjumlah 286 ayat, termasuk Madaniyah. Suratul Baqarah akhraja Muslimun wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sebelum kita bincang tafsir ini, ada satu atau dua hadis menjelaskan fadilat, keutamaan surah Al-Baqarah. Imam Muslim dan Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfarru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sepi, tiada aktivitas. Sesungguhnya syaitan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Itu satu fadilat ya. Jadi dibaca surah Al-Baqarah di rumah itu tentu sampai khatam 286 ayat, insyaallah rumah itu akan terlindungi. Wa akhraja Muslim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatu ay saharatu. Imam Muslim juga mengeluarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya adalah keberkatan. Berkat itu maknanya al-khairul katsiru, kebaikan yang banyak. Wa tarkaha hasratun, dan tidak membaca surah Al-Baqarah itu adalah satu hasratun, penyesalan. Wala tastati'uhal batalatu, tukang sihir tak akan sanggup, para penyihir tak akan sanggup menghadapi surah Al-Baqarah itu. Ini bagus pula lah untuk diamalkan. Baik, kita masuk ke dalam tafsir ayat demi ayat. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. 2 ayat berikut tentang orang kafir, 12 ayat berikutnya tentang orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat pertama itu hadhil harufu amsaluha. Huruf-huruf seperti Alif Lam Mim ini dan yang sebagai itu, yaitu terdapat di permulaan surah min awaili suwari, ji'a biha bayanan li'ijazil Qur'ani, didatangkan Allah Ta'ala
karena berfungsi sebagai penjelasan terhadap kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat asal kata ajaza yu'jizu, i'jaz, mukjizatun, mukjizatan, mukjizatun, mukjizatun, dan seterusnya. I'jaz, kemukjizatan. I'jaz artinya yang melemahkan. Sehingga Al-Quran yang mukjizat itu melemahkan siapapun yang ingin menandinginya. Nah, satu di antara bukti kemampuan Al-Quran melemahkan orang yang ingin menandinginya itu adalah huruf-huruf yang ada di awal sebahagian surah. Di antaranya surah Al-Baqarah ini. Jadi Allah letakkan, Allah wahyukan alif lam mim menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Wa isbati kaunihi kalam Allah. Karena menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Tak mungkin manusia bisa membuatnya. Harap difahami bahwa Al-Quran turun pada saat kemajuan syair, kemajuan sastra Arab luar biasa. Sampai-sampai setiap setahun sekali di dalam festival Pekan Raya Kas di kota Mekah. Itu satu pekan raya yang bukan hanya memamerkan produk industri, produk ekonomi, tapi juga produk budaya berupa pertandingan sastra dalam bentuk syair. Artinya pada saat Al-Quran turun, orang Arab sudah maju di dalam membuat syair. Tetapi ketika turun alif lam mim, tersentak kesadaran para penyair Arab itu, karena mereka menyadari betul belum pernah mereka merangkai kata dalam syair seperti wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan turunnya alif lam mim bitahaddil arabi lil-ityan bimisli aw bimisli aqsari suratin minhu, Al-Quran datang memang betul-betul membuka front. Al-Quran membuka front, menantang orang-orang Arab untuk membuat yang sama persis dengan Al-Quran, atau setidak-tidaknya meniru atau membuat seperti surah terpendek dalam Al-Quran. Dengan alif lam mim li bayani ajazihim an mujaratihi. Jadi turun alif lam mim, tersentak, loh, kok ada bunyi seperti ini yang mereka tak mampu buat, dan mereka tak pernah punya selintas sekalipun kesadaran untuk merangkai kata dalam syair mereka seperti satu kosakata alif lam mim, yang itu adalah kumpulan 3 huruf alif, lam, dan mim, menjelaskan kelemahan mereka an mujaratihi, dari menyerupai ayat itu. Juga dengan alif lam mim itu bukan hanya menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dan menetapkan Quran itu sebagai firman atau kalam Tuhan. Dengan alif lam mim di pangkal surah ini adalah pemberitahuan bi annahu murakkabun minal hurufil arabiyyati allati yantiquna biha wa yunadzimuna biha kalamahum, bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf Arab yang selama ini mereka gunakan dalam berkomunikasi dan menyusun
syair-syair mereka. Jadi Al-Quran itu huruf dan kosakata serta susunan kalimatnya adalah mukjizat. Yang huruf-hurufnya itu terambil atau berasal dari bahasa yang mereka gunakan. Sehingga kalau mereka mau menuduh itu kreasi Rasulullah Muhammad SAW, terbantahkan sendiri oleh karena huruf-huruf yang mereka pakai hari-hari. Tapi walau huruf yang mereka pakai hari-hari setelah dia menjadi wahyu, huruf itu pun menjadi mukjizat. Sehingga Alif Lam Mim ayat yang pertama itu menyentakkan fikiran mereka, benak mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang disampaikan Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang menyadari itu sepenuhnya adalah orang yang biasa merangkai kata dari huruf, merangkai kalimat dari kata. Maka bagi para penyair besar di masa itu, mereka tak mampu menolak akan kemukjizatan, kewahyuan Al-Quran. Ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran, zalika itu, Al-Kitab, Al-Quran itu la raiba. Tidak ada sebarang keraguan pun padanya. Hudan, ia berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tak jarang kita memegang Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, kita pegang. Tentu Al-Quran yang kita pegang itu dekat dengan kita. Untuk dekat, kata tunjuknya adalah ini. Namun di ayat kedua ini Allah menggunakan itu. Inilah salah satu sastra Arab itu. Benda Al-Quran yang kita baca dekat dengan kita, tetapi ayatnya itu. Zalika itu. Hikmahnya adalah menunjukkan ar-rif'ah, al-ulu, ketinggian Al-Quran itu di dalam keyakinan orang yang meyakininya. Bahwa Al-Quran itu tinggi sekali, luhur sekali, mulia sekali, dan suci. Suci bukanlah dalam pengertian bersih dari dosa, sebab Al-Quran itu bukan pula pelaku baik atau pelaku buruk. Suci dalam pengertian ia berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, tiada campur tangan manusia di dalamnya, murni. Jadi walau Al-Quran yang kita baca dekat dengan kita, ayat keduanya zalika itu, maka sadarilah bahwa kita diisyaratkan oleh Al-Quran itu sendiri, wahai para pembaca, aku tinggi, aku mulia, aku suci, aku agung, aku luhur. Maka sikap kita muliakan, sucikan, agungkan, luhurkan Al-Quran. Hadha huwal Qur'anul azim. Ini Al-Quran yang agung, yang mulia. Alladzi la syakka fihi. Tiada sebarang keraguan pun. Alladzi la syakka fihi, tiada sebarang keraguan pun bahwa annahu min indillahi ta'ala, bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Ta'ala. Wa annahu hidayatun irsyad lil khair. Al-Quran itu adalah hidayah, irsyad, petunjuk lil khairi, kebaikan. Maka ketika Al-Quran disalahgunakan bukan untuk kebaikan, sesungguhnya dia keluar daripada amanah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu petunjuk pada kebaikan. Yursyidul ladzina taqaw rabbahum. Ia menunjuki orang-orang yang bertakwa rabbahum, kepada Tuhan mereka. Dengan cara bagaimana takwa itu? Bimtisalil awamiri ilahiyati wajtinabin nawahi wa tarkil ma'asi. 3. Bimtisalil awamiri, junjung tinggi perintah itu, perintah-perintah yang berasal dari Tuhan itu, jauhi larangan-larangan Tuhan, dan tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi orang bertakwa, takwa
Setidaknya inilah dia pengertiannya. Fahumul muntafi'una bihi, hanya orang bertakwa yang dapat mengambil manfaat Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sebab ada juga orang yang mampu memanfaatkan Al-Quran di luar petunjuk Al-Quran untuk kebaikan. Dia gunakan untuk macam-macam Al-Quran tadi. Macam-macam lah. Itu bukanlah orang bertakwa yang mampu mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Wahya awsafun salasatun lil Quran. Itulah sifat-sifat yang 3 bagi Al-Quran. Al-Quran yang mulia, tiada keraguan dan memberi petunjuk. Jadi Al-Quran itu sifatnya mulia, tiada keraguan dan ia memberi petunjuk kepada kebaikan. Jadi kemuliaan Al-Quran harus kita sadari. Kemudian dia tiada keraguan bahwa ia berasal dari sisi Allah Ta'ala dan ia berfungsi sebagai buku pedoman untuk berbuat kebaikan. Siapa yang dapat menyadari kemuliaan Al-Quran itu, keagungan Al-Quran itu, bahwa dia berasal daripada Allah Ta'ala, bahwa dia memberikan petunjuk, orang bertakwa. Orang bertakwa dapat menyadari itu. Takwa secara bahasa Arab dapat diartikan berhati-hati. Maka orang bertakwa adalah orang yang berhati-hati. Orang tua-tua kita dulu mengatakan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Dan itu mengindikasikan kehati-hatian. Ibarat meniti buih. Buih adalah kehati-hatian. Al-Quran memberikan penjelasan siapa orang yang berhati-hati itu, siapa orang yang bertakwa itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awsaful muttaqina sittatun. Dalam ayat ini disebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Ada 6 menurut Ustaz Wahbah Az-Zuhaili. 1. Yusaddiquna tasdiqan jaziman kamilan bi kulli ghaibiyyati kal malaikati wal jinni wal ba'thi wan nusyul hisabi wa ghairi dzalika min ahwalil qiyamati. Mereka yusaddiquna, meyakini seyakin-yakinnya. Tasdiqan jaziman kabilan, meyakini seyakin-yakinnya seluruh yang gaib. Seluruh yang gaib mereka yakini, seperti malaikat, jin, hari kebangkitan, kemudian kita dikumpulkan Allah Ta'ala, ada perhitungan, ada mizan, timbangan, melewati titian, dan itu bahagian daripada ahwalil qiyamah, huru-hara kiamat. Orang-orang bertakwa itu yakin adanya yang gaib itu. Ya bagi kita sekarang itu gaib, nanti tidak gaib lagi. Gaib itu artinya sesuatu yang di luar daripada indera kita. Gitu. Jadi indera kita tak mampu secara penglihatan melihatnya, secara pendengaran mendengarnya, tidak mampu. Itu gaib. Cuma nanti gaib ini ada gaib sanadi, ada gaib hakiki. Gaib sanadi, gaib relatif. Gaib hakiki artinya gaib sejati, sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu. Contoh gaib sanadi, ya ini peristiwa-peristiwa kiamat, malaikat, jin, kebangkitan, ini gaib sanadi. Kita sekarang tidak tahu. Tetapi satu masa akan kita lihat, akan kita dengar. Bahkan sebahagian orang, malaikat pun bagi dia sudah bagi dia ada pengalaman spiritual, dia bisa melihat malaikat. Contoh nyata adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu gaib sanadi. Ada gaib hakiki. Gaib hakiki sampai kapan pun kita tidak akan pernah tahu. Itu rahasia Allah Ta'ala. Tak akan pernah tahu. Seperti contohnya rezeki. Kita nggak akan pernah tahu. Sampai kapan pun kita nggak akan pernah tahu apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana rezeki kita.
penentuan itu semua di sisi Allah Ta'ala saja, pada Allah Ta'ala saja. Bahwa kita mendapatkan ini sekian, dalam jumlah sekian, kualitasnya begini, saatnya ini, caranya begini, ya benda itu dapat kita. Tetapi ketentuan itu hanya pada Allah, itu gaib hakiki. Begitupun bagi kita yang terpenting sifat orang bertakwa adalah meyakini seyakin-yakinnya yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna sholata wa yu'adduna sholata kamilatan bi arkaniha wa syara'itiha, menunaikan sembahyang secara sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi orang yang berhati-hati itu dia akan mengerjakan salat, mengerjakan sembahyang sesempurna-sempurnanya sesuai dengan syarat dan rukun. Pelaksanaan sembahyang itu bukan karena apa-apa, tapi sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan atas nikmat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, wal khusyu'u fiha lillahi wa yudawimuna alaihi fi awqatiha. Khusyuk, fokus dalam mengerjakan sembahyang itu karena Allah dan senantiasa mengerjakan di waktunya. Jadi orang yang berhati-hati itu sembahyangnya fokus. Selalu saja khusyuk diartikan, mungkin ya di sebahagian masyarakat, khusyuk diartikan apa ya, mungkin nggak ingat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Itu bukan khusyuk, itu mungkin orang yang sedang tidur. Kalau khusyuk itu fokus dia kepada apa yang sedang dia kerjakan. Jadi apa yang dia kerjakan, dia fokus ke situ saja, tak ada yang lain. Dalam sembahyang itu fokus karena Allah. Dan dia senantiasa mengerjakan tanpa ada rasa berat. Yang ketiga, yang keempat, yu'tuna mimma razaqahumul halalan thayyibaz zakatal mafruḍah. Mereka mengeluarkan zakat yang wajib terhadap rezeki yang Allah berikan. Itu minimal ya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita, keluarkan sebagai bentuk pemenuhan perintah Allah dan tanggung jawab kepada manusia. Lantas yang kelima, wasadaqatil mandubata fi sabilillah, dan donasi-donasi yang sifatnya adalah kerelaan hati. Jadi ada beda zakat dari sedekah atau donasi rela. Kalau zakat itu mau tidak mau mesti dikeluarkan dalam ukuran waktu yang telah ditentukan, serta penerimanya pun sudah ditentukan. Tetapi sedekah atau kerelaan hati, pemberian yang merupakan kerelaan hati itu didasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab sempurna seorang yang berhati-hati dalam hidup. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada dia merasa tidak cukup sekedar diberikan dalam bentuk zakat, tapi dia memberikan dalam bentuk sedekah di luar zakat. Dia memberikan dalam bentuk santunan di luar zakat. Dan dia menyadari betul bahwa semakin dia memberi, semakin sering, semakin banyak dia memberi, itu semakin menunjukkan derajat ketakwaannya di sisi Allah Ta'ala. Itu sifat yang kelima. Jadi 6 sifat orang bertakwa, yusaddiquna tasdiqan bikulil ghaibiyat. Yang kedua, yu'adduna shalah. Yang ketiga, al-khusyu' fi shalah. Yang keempat, yu'tuna mimma razaqahumullah. Yang kelima, as-sadaqat tadi az-zakat al-mafruḍah, kemudian as-sadaqatil mandubah. Kemudian yang keenam, wan nafaqatil wajibata 'alal aqaribi wa ghairihim, dan nafkah, tanggung jawab keluarga. Jadi orang bertakwa itu nomor satu, dia mesti meyakini ada hal-hal yang gaib, yang itu di luar kuasa dia,
Dan ini menunjukkan kerendahan hati dia, bahwa pengetahuan dia terbatas. Dan Tuhan membantu menjelaskan kepada dia akan keterbatasan itu melalui adanya yang gaib. Jadi meyakini adanya yang gaib menunjukkan kerendahan hati kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua, dia tunaikan sembahyang. Tanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian, ya tentu haruslah khusyuk. Lebih daripada itu terkait dengan rezeki yang Tuhan berikan kepada dia, tidak memuaskan dia hanya dalam pengabdian ibadah-ibadah mahdhah kepada Tuhan seperti sembahyang. Rezeki yang Tuhan berikan kepada dia akan dia keluarkan sebagai zakat. Ini wajib. Terima, tidak diterima, setuju, tidak setuju, mesti diberikan. Ini wajib. Kemudian pemberian kerelaan, itulah sedekah-sedekah sunat. Dan sejatinya di sedekah-sedekah sunat inilah yang menunjukkan derajat ketakwaan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena ini lebih didasarkan atas dorongan pribadi kita. Lebih didasarkan atas kebaikan kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, di dalamnya ada pula milik orang lain. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita segala kemudahan yang ada pada kita saat ini. Di dalamnya Tuhan sertakan tanggung jawab untuk memenuhi hak orang yang ada pada kita. Jadi semakin kita memberi, semakin kita sukarela dalam jumlah dan kualitas yang semakin baik, menunjukkan ukuran ketakwaan kita. Yang ketiga pula, bahagian daripada rezeki setelah zakat, pemberian sukarela adalah tanggung jawab nafkah kepada orang-orang yang memang itu di bawah tanggung jawab kita, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Bahkan yang tak sehubungan darah pun ada tanggung jawab secara sosial sebagai sesama manusia. Ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wa yuqinuna bima uhilaika ayyuhan nabi minal Qur'an. Mereka meyakini Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadamu wahai nabi, tentu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan meyakini yang diwahyukan Allah kepada para rasul yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil. Ya, itu diyakini Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam minal kutubis sabiqati. Wa yusaddiquna bid-dari akhirati ma fiha min ba'sin wa jannatin wa narin wa hisabin wa siratin wa mizanin. Dan mereka membenarkan akhirat akhir ya. Jadi kalau ibarat perjalanan kita, itu titik akhir yang setelah itu tidak ada kita pindah panggung lagi dari panggung dunia ini, panggung antara menuju panggung akhirat. Dan mengimani seluruh yang ada di akhirat itu seperti yang telah diterangkan dalam ayat ketiga tadi. Wa yu'minuna bi kulli dzalika imanan la syakka fih. Tidak ada sedikit pun keraguan pada diri mereka dalam hal itu. Mempertanyakan bukan berarti meragukan, melainkan untuk meneguhkan keimanan bagaimana apa seluk-beluk akhirat itu. Oleh karena ini persoalan gaib, maka dia mesti berdasarkan sam'iyat. Sam'iyat itu apa yang kita dengar, yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis, tak bisa direka-reka, tak bisa diagak-agak. Ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang memenuhi syarat seperti atau orang-orang yang bersifat seperti yang telah diterangkan ayat ketiga dan keempat tadi, ulaikal muttasifuna bisifatil madhkurati muttaquna, orang-orang yang mereka bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebut itu, merekalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman dengan yang gaib, yang mengerjakan segala kewajiban. Hum ahlul hidayah wal irsyad, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Al-faizuna bi sa'adatid daraini an-najuna minan nar,
Mereka orang-orang yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan selamat dari neraka. Kalau kita lihat tadi, tak cukup hanya sembahyang kepada Allah, tapi juga adalah perhatian terhadap makhluk Allah, utamanya dalam bentuk harta. Jadi kebahagiaan itu adalah gabungan dari dua pihak, 50%, 50%. 50% dalam hubungan baik kita dengan Allah, 50% dalam bentuk tanggung jawab kita kepada manusia. Tanggung jawab itu ada berupa donasi wajib berupa zakat dan nafkah, ada pula berupa donasi kerelaan. Kerelaan itulah yang justru menjadi menjadi ukuran ketakwaan seseorang. Oleh karena kalau dari zakat semua orang muslim sama. Semua sama. Tulus tidak tulus, diterima atau ditolak, ringan atau mudah hati dia mengerjakan, tetap wajib dikerjakan. Lantas di mana bedanya dari yang sunat itu, dari pemberian yang berupa sukarela itu? Jadi Al-Quran memberikan bocoran untuk bahagia mesti dikombinasikan antara tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada manusia. Tanggung jawab kepada Tuhan dalam bentuk ibadah-ibadah yang Tuhan perintahkan kepadanya seperti sembahyang, sedangkan tanggung jawab kepada manusia paling kuat adalah dalam bentuk pemberian, pengeluaran harta kita kepada mereka. Hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan lain masa kita bisa bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.